Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sehat sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panjang busur dan luas permukaan. Sebelum memulai pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu yang beranggotakan saya Indra Bayu Laksono dengan NIM 4101422098, Zarimatul Khalwa dengan NIM 4101422128, dan Nabilah Aulia Safira dengan NIM 4101422143. Oke, pada awal pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu panjang busur suatu grafik fungsi. Yang pertama, menentukan panjang busur. Panjang suatu busur dapat ditentukan dengan menggunakan integral tentu. Suatu busur atau ruas dari suatu kurva dapat didekati dengan menggunakan ruas garis lurus yang panjangnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak D sama dengan akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Misalkan, fungsi Y sama dengan fx merupakan fungsi yang kontinu dan memiliki turunan pada interval selang tertutup AB. Perlu diingat bahwa fungsi yang demikian memiliki f-aksen yang memiliki turunan di AB dan memiliki grafik berupa kurva halus. Grafik dari fungsi f tersebut dapat ditaksir dengan menggunakan ruas garis fana titik-titik ujungnya yang ditentukan oleh partisi A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik kurang dari Xn sama dengan B. Asumsikan Y sama dengan fx kurva mulus dan turunannya kontinu pada selang tersebut. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, dengan konsep penjumlahan subselang dikombinasikan dengan teorema Pythagoras serta teorema nilai tengah, didapatkan rumus panjang busur dalam bentuk integral seperti berikut. Integral akar 1 ditambah f-aksen x kuadrat dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Jadi bentuk integral tersebut itu didapatkan dari konsep penjumlahan subselang yang kemudian dikombinasikan dengan Pythagoras. Nah, setelah itu dikombinasikan dengan teorema nilai tengah di sigma. Kemudian diintegrasi dan didapatkan bentuk integral seperti itu. Nah, dari bentuk integral tersebut dapat disimpulkan jika f adalah fungsi kontinu pada selang AB, maka panjang busur S itu adalah panjang busur, kita simpulkan dengan panjang busur S kurva Y sama dengan fx dari X sama dengan A ke X sama dengan B dapat didefinisikan sebagai berikut. S sama dengan integral akar 1 ditambah f-aksen X kuadrat dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, itu sama dengan integral akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Jadi yang pertama ini tuh didapatkan dari sudut pandang X, yaitu X sama dengan A ke X sama dengan B. Atau bisa juga nih dengan sudut pandang dari Y, yaitu dengan cara yang sama untuk kurva yang dinyatakan dengan bentuk X sama dengan GY dengan turunan G kontinu pada CD, panjang busur S dari Y sama dengan C ke Y sama dengan D dapat didefinisikan sebagai berikut. S sama dengan integral akar 1 ditambah G aksen Y kuadrat dy
dengan batas atas D dan batas bawah C, sama dengan integral akar 1 ditambah dx per dy kuadrat dy dengan batas atas D dan batas bawah C. Nah, untuk pemahaman lanjutnya kita mulai dengan contoh soalnya, yaitu yang pertama, tentukan panjang busur kurva Y sama dengan 3x dari titik A 0,0 ke titik B 2,6. Nah, di soal ini tuh kita sudah mengetahui yaitu fungsinya yaitu Y sama dengan 3x. Nah, untuk batasan x-nya sendiri itu adalah 0 dan batasan Y itu 2 untuk dy. Nah, di sini untuk menjawab soalnya kita menggunakan sumbu x. Dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, dari sumbu x tersebut dapat ditentukan turunannya. Nah, yang pertama tuh mengganti fungsinya, yaitu dari Y sama dengan 3x menjadi dy per dx sama dengan 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan panjang busurnya. Gimana caranya? Yaitu panjang busur sama dengan integral akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, kita masukkan dy per dx nya menjadi 3, yaitu didapatkan integral akar 1 ditambah 3 kuadrat dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Kemudian didapatkan bahwa integral akar 1 ditambah 9 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, 1 ditambah 9 kan 10. Jadi didapatkan integral akar 10 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Kita kemudian dihitung dari batas-batasnya tersebut. Nah, jadi yang pertama akar 10 dikali batas atasnya yaitu 2 dikurangi akar 10 dikali batas bawahnya yaitu 0. Nah, didapatkan 2 akar 10 dikurangi 0. Nah, 2 akar 10 kurangi 0 itu kan 2 akar 10 ya. Jadi ketemu tuh panjang busurnya dari soal tersebut adalah 2 akar 10 satuan panjang. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Oke, bagian yang kedua yaitu luas permukaan benda putar. Definisi: jika sebuah busur AB diputar terhadap garis yang sebidang, maka terbentuk sebuah benda pusar. Misalkan, busur AB adalah busur yang lengkung, Y sama dengan Fx, yang kontinu pada interval AB, dan memenuhi Fx lebih dari sama dengan 0 dalam interval tersebut. Jika Fx diputar terhadap sumbu X, maka akan terbentuk suatu benda putar. Dilihat dari gambar sebelah kiri yaitu grafik fungsi Y sama dengan Fx dari titik A, B sampai dengan titik B, D. Apabila diputar mengelilingi sumbu X, maka akan menghasilkan benda berongga seperti yang terlihat di sebelah kanan. Di sini benda berongga ini yang akan dihitung luas permukaannya. Oke, selanjutnya, jika F adalah fungsi kontinu tak negatif pada selang A, B, maka luas permukaan K atau S yang diperoleh dari perputaran bagian kurva Y sama dengan Fx antara X sama dengan A dan X sama dengan B terhadap sumbu X didefinisikan sebagai S sama dengan 2pi integral Fx akar 1 plus F aksen X kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A, atau Sx sama dengan 2pi integral Y ds dengan batas atas
B dan batas bawah A sama dengan 2pi integral y akar 1 plus dy per dx kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Selanjutnya, untuk kurva yang dinyatakan dalam bentuk X sama dengan GY dengan G aksen kontinu pada interval CD dan GY lebih dari sama dengan 0, untuk Y kurang dari sama dengan D dan Y lebih dari sama dengan C, luas permukaan K atau S yang diperoleh dari perputaran bagian kurva X sama dengan GY antara Y sama dengan Y sama dengan C dan Y sama dengan D terhadap sumbu Y didefinisikan sebagai berikut. S sama dengan 2pi integral X akar 1 plus G aksen Y kuadrat dy untuk batas atas D dan batas bawah C, atau isi sama dengan 2pi integral akar 1 plus dy per dx kuadrat dx dengan batas atas D dan batas bawah C. Oke, berikutnya yaitu contoh soal. Dapatkan luas permukaan bagian bola yang dibentuk oleh perputaran kurva Y sama dengan akar 1 min X kuadrat untuk X kurang dari sama dengan setengah dan X lebih dari sama dengan 0 terhadap sumbu X. Penyelesaiannya yaitu pertama, cari turunan dari Y sama dengan akar 1 min X kuadrat diperoleh Y aksen sama dengan X per akar 1 min X kuadrat. Selanjutnya, masukin ke rumus K sama dengan integral 2pi fx akar 1 plus f aksen X kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan integral 2pi akar 1 min X kuadrat dikali akar 1 plus min X per akar 1 min X kuadrat dikuadratkan dx untuk integral batas atas setengah dan batas atas dan batas atas bawah 0 sama dengan integral 2pi akar 1 min X kuadrat kali akar 1 plus X kuadrat per 1 min X kuadrat dx batas atas setengah dan batas bawah 0 sama dengan integral 2pi kali akar 1 min X kuadrat kali akar 1 min X kuadrat per 1 min X kuadrat plus X kuadrat per 1 min X kuadrat dx dengan batas atas X dengan batas atas setengah dan batas bawah 0. Ini penyebutnya disamakan. Kemudian integral 2pi akar 1 min X kuadrat dikali akar 1 per 1 min X kuadrat dx dengan batas atas setengah dan batas bawah 0 sama dengan integral 2pi akar 1 min X kuadrat dikali akar 1 per akar 1 min X kuadrat dx akar 1 min X kuadrat dicoret dengan batas atas setengah dan batas bawah 0 sama dengan integral 2pi dx dengan batas atas setengah dan batas bawah 0 sehingga dimasukin batas atasnya setengah sehingga 2pi kali setengah dan batas bawahnya 0 dikurangin 2pi kali 0 sama dengan pi satuan luas diperoleh pi satuan luas. Dari materi di atas yang telah disampaikan oleh kedua teman saya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, panjang busur grafik F dari titik P0 A, FA sampai titik PN B, FB adalah J sama dengan limit sigma akar 1 plus F aksen TI kuadrat kali delta IX dari I sama dengan 1 sampai N untuk norm P mendekati 0 sama dengan
integral akar 1 plus f aksen x kuadrat dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Yang kedua, luas permukaan benda putar dengan D adalah daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi kontinu f pada selang a, b diputar mengelilingi sumbu x. S sama dengan limit sigma pi kali f xi min 1 plus f xi kali akar 1 plus f aksen ti kuadrat kali delta ix dari i sama dengan 1 sampai n untuk norm p mendekati 0 sama dengan 2pi kali integral fx kali akar 1 plus f aksen x kuadrat dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Selanjutnya kami mempunyai dua contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal luas permukaan benda putar. Luas permukaan yang terjadi akibat perputaran hiposikloida X sama dengan alfa cos pangkat 3 theta, Y sama dengan alfa sin pangkat 3 theta dengan syarat theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi. Penyelesaiannya adalah dx per d theta sama dengan min 3 alfa cos pangkat 2 theta sin theta dan dy per d theta sama dengan 3 alfa sin pangkat 2 theta cos theta. Lalu keduanya dijumlahkan dan saling dipangkat 2 sehingga mempunyai hasil 9 alfa pangkat 2 cos 2 theta sin 2 theta. Lalu kita mempunyai rumus Sx sama dengan 2pi integral y akar dx per d theta kuadrat plus dy per d theta kuadrat d theta dengan batas atas pi dan batas bawah 0. Diperoleh 2 kali 2pi integral alfa sin pangkat 3 theta kali cos theta sin theta d theta dengan batas atas pi dan batas bawah 0 sama dengan 12 alfa pangkat 2pi per 5. Contoh yang kedua adalah contoh soal panjang busur geometri ruang. Tentukan panjang busur kurva 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 dari titik A 0,0 ke titik B 3,2 pangkat 3. Penyelesaiannya adalah langkah yang pertama, kita bisa mengubah dulu fungsinya dari 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 menjadi y sama dengan akar 4x pangkat 3 per 9 dan bisa disederhanakan lagi menjadi 2x pangkat 3 per 2 per 3. Yang kedua, kita menentukan turunannya. dy per dx sama dengan 2 per 3 kali 3 per 2 x pangkat 3 per 2 min 1 sama dengan x pangkat setengah. Langkah yang terakhir adalah menentukan panjang busurnya. Rumus dari panjang busur sama dengan integral akar 1 plus dy per dx pangkat 2 dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Lalu kita masukkan dy per dx-nya menjadi x pangkat setengah sehingga diperoleh integral akar 1 plus x pangkat setengah pangkat 2 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan integral akar 1 plus x dx dengan batas 3 dan batas bawah 0. Selanjutnya kita hilangkan akarnya menjadi integral 1 plus x pangkat setengah dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan 2 per 3 kali 1 plus x pangkat 3 per 2 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan 2 per 3 kali 1 plus 3 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3 kali 1 plus 0 pangkat 3 per 2 dihasilkan 2 per 3 kali 8 dikurangi 2 per 3 sama kali 1 sama dengan 2 per 3 kali 7 dan hasil akhirnya adalah 14 per 3. Jadi panjang busurnya adalah 14 per 3 satuan panjang. Akhirnya kita telah sampai pada sesi penutupan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang telah ada barusan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bermanfaat juga bagi orang-orang lainnya yang akan kalian ajar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.